Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberikan begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat dengan mudahnya melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilan, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah, terlimpah kehadirat junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan apa-apa yang beliau perintahkan. Semoga kita semua merupakan salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum aktivitas sholat Jumat kita pada siang hari ini, izinkan kami memberikan maklumat terkait pelaksanaan pada hari ini Jumat tanggal 8 Agustus 2025 bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1447 Hijriah. Infak Jumat yang lalu tanggal 1 Agustus 2025, alhamdulillah telah terkumpul dana sebesar 9.747.200 rupiah. Kami ulang lagi, 9.747.200 rupiah. Jazakumullah khairan kasiron kepada seluruh jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya, di mana alokasi dananya untuk operasional pesantren Rahmatan lil Alamin. Semoga Allah selalu membalas apa-apa yang telah kita infakkan di jalan beliau. Selanjutnya untuk khotib dan imam, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Syarifuddin SAG dan muadzin Bapak Syawiril. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk dapat masuk ke dalam ruang masjid untuk merapatkan soft-softnya, agar rekan-rekan kita yang masih berada di belakang untuk bisa masuk ke dalam area masjid untuk kerapian dan kekhusyukan kita dalam melaksanakan ibadah. Kami juga menghimbau kepada para jamaah untuk dapat mematikan ponselnya atau dapat mensilenkan ponselnya supaya tidak ada gangguan-gangguan selain khotib waktu naik mimbar. Pengumuman lain-lain, kami dari DKM Al-Haqqul Mubin Pegastaan masih membuka pendaftaran untuk tahsin Al-Quran. Pendaftaran tahsin Al-Quran ini dibuka sampai bulan Agustus dan akan mulai pembelajaran di awal bulan September. Bagi para jamaah yang akan mendaftar atau mengikuti tahsin Al-Quran dapat menghubungi pengurus atau mengisi form yang sudah tersedia di pintu masuk masjid. Kami juga dari DKM ada program wakaf Al-Quran, di mana satu paket wakaf Al-Quran sebesar 115.000 rupiah kepada seluruh jamaah yang akan mewakafkan Al-Quran dapat menghubungi kepada pengurus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail, man ahabba ayyubsata alaihi fi rizqihi, man ahabba ayyubsata alaihi fi rizqihi wa yunsa'alahu ala athirihi falyasil rahimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang pantas dan layak yang bisa kita sampaikan dalam rangka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita semua duduk bersimpuh di rumahnya, selain mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, disertai dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas seluruh karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga bagian dari nikmat itu alhamdulillah
sejak tadi pagi kita bisa dapat melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari, dan ketika siang datang menjelang Allah panggil dan Allah undang kita untuk melaksanakan sholat Jumat, kita sing-singkan lengan dan baju kita tinggalkan seluruh aktivitas kita untuk sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada harapan doa yang bisa kita sampaikan dan kita panjatkan selain kita berharap mudah-mudahan tugas dan aktivitas kita hari ini Allah berikan keberkahan, dan seluruh rangkaian sholat Jumat kita pada kesempatan hari ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, sebagai muslim tentu kita tidak akan lupa kepada pemimpin kita, manusia agung, manusia terbaik, manusia pilihan Allah, dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sudah sepantas dan selayaknya kita selaku umat beliau untuk membacakan salawat keharibaannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini sampai kepada keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umat di manapun mereka berada, yang tetap eksis, istiqomah, memegang teguh, menjalankan akidah Islam dan syariat dinul Islam sampai hari kiamat nanti. Lalu yang terakhir, Al-Fakir yang pada kesempatan khutbah kali ini diberikan kesempatan dan kehormatan untuk memberikan khutbah dalam pelaksanaan sholat Jumat kali ini. Maka di atas mimbar yang tinggi dan terhormat ini, saya menyeru, mengajak kepada diri dan kita semua, mari sama-sama kita berupaya terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita semua sudah menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala dipaksa untuk mengakhiri peran dan pentas kita di dunia ini, Allah pesan dan Allah wanti-wanti betul, jangan kita mati kecuali di dalam memeluk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tuntunan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan untuk menjaga dan memelihara hubungan manusia, tuntunan itu bernama silaturahim. Apa makna silaturahim? Hadirin, silaturahim ini terambil dari dua kata. Yang pertama silah dan rahim. Silah bermakna hubungan, sementara ar-rahim, para ulama pertama tafsir sesuai dengan etimologi menafsirkan ar-rahim atau rahim adalah tempat peranakan atau tempat bayi. Kenapa tempat peranakan atau bayi disebut dengan rahim? Karena sesuatu yang tinggal dan keluar dari rahim ini adalah sesuatu yang paling disayang, paling dicintai oleh ibu dan ayah. Sehingga pantas kalau kemudian kasih sayang, cinta seorang ibu dan ayah terhadap anaknya merupakan cinta daripada puncak cinta. Itulah rahim. Sehingga tempat peranakan atau tempat keluar bayi Allah menamakan rahim. Maka dari etimologi ini kita bisa mengambil sebuah konklusi, makna dari silaturahim adalah menjaga, memelihara hubungan yang berkaitan dengan kekeluargaan dan kekerabatan. Ulama beda pendapat, siapa lalu yang disebut dengan ahli keluarga. Ada ulama yang mengatakan yang disebut dengan keluarga adalah orang-orang yang tinggal satu rumah dengan kita, suami, anak, istri, atau siapapun yang tinggal satu atap dengan kita, itu disebut dengan keluarga. Tetapi ada juga ulama yang menafsirkan keluarga adalah siapapun kita, laki-laki dan perempuan, yang secara hukumnya mahram alias diharamkan untuk dinikahi, maka dia disebut dengan keluarga. Bahkan ada ulama yang menafsirkan lebih luas lagi, yang disebut dengan keluarga adalah siapapun dia yang masih terkait dengan pertalian darah, maka dia disebut dengan keluarga. Kenapa? Karena ada juga yang mungkin itu merupakan bagian keluarga tapi tidak mahram seperti sepupu. Maka ulama menafsirkan siapapun yang bertalian dengan darah meskipun sepupu dan itu boleh dinikahi, maka itu disebut dengan keluarga. Nah, selain istilah silaturahim, ada juga
kita dikenalkan dengan istilah silaturahmi. Terlihat kedua istilah ini sama dan memang secara akar kata itu memaknai sama, tetapi secara substansi memang dia bermakna sama, menjaga hubungan. Perbedaannya pada kata rahim dan rahmi. Di muka tadi saya sudah jelaskan bahwa rahim itu yang berkaitan dengan kekeluargaan, sementara rahmi atau rahmah itu lebih luas lagi, menjaga hubungan dengan manusia lainnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, satu ketika Abdullah bin Umar keluar dari rumah, lalu dia menaiki seekor keledai. Di tengah jalan beliau ketemu dengan seorang yang sudah tua. Begitu melihat wajahnya, Abdullah bin Umar buru-buru turun dari keledainya dan mempersilahkan laki-laki tua tadi naik keledainya. Bahkan ketika Abdullah bin Umar memakai surban, surbannya dikasih ke orang tua laki-laki itu. Lalu orang tanya, Abdullah bin Umar, orang itu biasa jalan, kenapa dinaikin ke keledai? Kata Abdullah bin Umar, enggak, orang tua ini dulu teman ayah saya, sahabat baik ayah saya, maka saya harus menjaga hubungan silaturahmi antara kedua orang tua saya dengan menyambung dan membuat kebaikan kepada orang itu. Ketika ada orang kemudian datang ke keluarga membawa makanan, bukan hanya pertemuan secara fisik, lalu dia membawa makanan-makanan atau minuman, maka itu bagian dari salah satu jalan yang namanya pintu silaturahim. Siapapun di antara kita, Allah perintahkan untuk menjaga, memelihara hubungan silaturahim atau silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapapun yang ingin rizkinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya, maka salah satu jalan yang diajarkan dan dituntun oleh agama ini, pelihara dan jaga silaturahim. Kata Nabi, man ahabba, siapa yang suka, yang ayyub satu alaihi fir rizki, diluaskan rizkinya, wayun sa'alahu fi atharihi, lalu dipanjangkan umurnya, Nabi ajarkan fal yasil rahim atau fal yasil rahim, sambungkan tali silaturahim. Lalu orang berkata, lah kalau yang namanya nyambung berarti pernah putus. Lalu bagaimana dengan keluarga yang memang selama ini hubungannya baik, apakah juga disebut dengan silaturahim? Sama, karena pada esensinya bukan menjaga dan memelihara sama padananya. Ketika yang putus kita sambung dengan kata silah, dan silah juga bermakna menjaga. Ketika kita datang menyambangi keluarga, menyambangi teman, menyambangi kerabat, siapapun manusia yang berbaik hubungan dengan kita, kita berbaik dengan hubungan mereka, itu sama dengan namanya menjaga silaturahim atau silaturahmi. Siapa kita yang mau panjang umurnya, bagus dan luas rezekinya, itu tanda dan jalannya adalah dengan melaksanakan silaturahim. Terakhir yang saya mau sampaikan, betapapun mungkin untuk manusia modern hari ini kisah ini tidak terlalu masuk akal, tapi kisah ini dinukil, kalau saudara buka nanti dalam kitab Irsadul Ibad, Ibnu Hajar menulis sebuah kisah yang memang pernah terjadi. Di zaman dahulu ada orang kaya yang kemudian dia bermaksud melaksanakan ibadah haji karena hartanya banyak. Sebagian hartanya lalu dititipkan kepada seorang di kota Mekah. Selesai melaksanakan ibadah haji, lalu dia bermaksud tinggal di kota Mekah, lalu dia pulang ke tempat asal negaranya di kawasan Khurasan, Azerbaijan, Iran dan sebagainya, Afghanistan. Nah, begitu balik ke Mekah, ketika dia mau ambil harta uang yang dia titipkan kepada orang ini, ternyata dijumpai orang ini sudah meninggal. Lalu dia tanya kepada ahli warisnya tentang harta yang dia titipkan kepada orang tuanya. Anaknya, ahli warisnya ketika ditanya mengatakan, kami tidak tahu kalau bapak kami dititipi saudara harta. Akhirnya dia tanya kepada seorang ulama bernama Sufyan. Sufyan ini adalah salah satu gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan, kalau kamu mau tahu, nanti malam sepertiga malam kau datang ke sumur Zam-Zam, kau panggil
orang yang sudah meninggal tadi Fulan bin Fulan, dan kau tanya di mana dia simpan hartanya. Lalu sepertiga malam yang terakhir dia panggil di mulut sumur Zam-Zam, Assalamualaikum ya Fulan bin Fulan. Lalu dijawab, Waalaikumsalam. Ada suara menjawab, dan ternyata ruh daripada orang yang tadi. Dan ditanya di mana hartanya, lalu orang ini tidak menjawab lebih lanjut. Dan ketika tidak ditanya lagi dan dia sudah tidak menjawab lagi, kemudian dia tanya lagi sama Sufyan, ya Tuan Guru, dia tidak menjawab lagi. Lalu kemudian diperintahkan lagi, kau pergilah ke Yaman. Di situ ada sumur yang dikatakan merupakan sumur yang sekarang banyak viral di video YouTube, katanya merupakan sumur pintunya neraka. Begitu sampai di sumur ini, kemudian orang ini memanggil, dan ternyata ruh daripada orang tadi berada dalam sumur tadi. Dan ketika ditanya di mana dia menyimpan hartanya, dia mengatakan di sini dan di sini dan di sini. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian orang ini tanya, kenapa? Saya kamu waktu di dunia, kamu tuh saya kenal orang baik, rajin lo sholatnya, gak pernah lo tinggal puasanya, kamu termasuk orang yang tekun ibadah. Lalu kenapa sampai kamu ruhnya bisa ditempatkan di tempat sumur yang berisikan orang-orang yang fujar, orang-orang yang banyak maksiat? Ternyata saudara, setelah ditanya ditelisik, orang ini memang hubungannya dengan Allah baik, sholatnya bagus, baca Qurannya rajin, tapi buruk silaturahimnya dengan manusia, buruk silaturahimnya dengan keluarga. Dia tidak jaga silaturahim dengan keluarga, dia tidak pelihara silaturahim dengan teman kerabat sanak famili. Betul dia soleh dengan Allah, bagus hubungannya dengan Allah, tapi tidak cakap akhlaknya dengan manusia yang lainnya, tidak bagus cakap akhlaknya dengan saudara keluarganya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim tidak hanya cakap akhlak, soleh secara pribadi hubungan dia dengan Allah, seorang muslim dituntut soleh dan cakap akhlak dan baik budi pekertinya dengan manusia lain. Itulah manusia paripurna. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, memelihara kita, dan memberikan hadiah kepada kita agar terpelihara terus hubungan silaturahim kita kepada Allah, kepada manusia sanak famili kerabat, dan kepada manusia lainnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa syarif wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikas sholihin waj'alna ya Allah min ibadikal muti'in waj'alna min ibadikas syakirin waj'alna ya Allah min ibadikal muttaqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yadhkurkum was'alu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.